Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinca Linda Tamimi dan saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya, yaitu Fasya Ilham Pratama dan Muhammad Rega Alfianur. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemindahan router ke routing. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu routing. Routing adalah proses pengiriman data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui jalur route tertentu dalam jaringan komputer. Routing menentukan route terbaik yang harus ditempuh oleh paket data agar sampai ke tujuan dengan efisien. Dan definisi dari router sendiri secara umum adalah routing adalah mekanisme dalam jaringan komputer untuk menentukan jalur pengiriman paket data dari sumber tujuan melalui satu atau lebih jaringan perantara. Penjelasan lebih lanjutnya adalah dalam jaringan komputer, data dikirim dalam bentuk paket. Paket ini mungkin harus melewati beberapa perangkat jaringan seperti router. Untuk mencapai tujuan, router akan memilih rute terbaik berdasarkan informasi routing yang dimilikinya, misalnya tabel routing. Proses pemilihan rute inilah yang disebut dengan routing. Oke, selanjutnya kita akan memberikan tutorial cara pemindahan router ke routing. Oke, kali ini akan yang memberikan tata caranya yaitu teman saya, yaitu Rega Alfianur. Kami akan menunjukkan bagaimana cara menyeting router masuk ke dalam mode routing. Yaitu yang pertama ialah kita harus menyambungkan dulu komputernya ke dalam jaringan. Yaitu di sini sudah terlihat kita sudah tersambung ke dalam laptop. Kemudian selanjutnya ialah kita membuka browser. Saat di browser kita akan membuka website yang bernama Tenda Wireless Router sesuai dengan merek router yang kita gunakan. Di sini sudah tersambung ke dalamnya. Kemudian kita masuk ke sini internet setting. Di sini ada 4 pilihan, yaitu router, WSP, Universal Repeater, dan AP. Untuk kita menyeting dalam mode routing kita harus menggunakan WSP. Di sini sudah terpilih mode WSP. Selanjutnya kita bebas pilih ingin menyambungkan ke jaringan mana. Contohnya itu seperti TKA. Di sini kita klik OK, kemudian kita menunggu beberapa saat untuk selesai mereboot. Nah, di sini sudah selesai, kita masuk ke dalam mode routing. Kemudian kita akan mengecek di sini di setting untuk melihat berapa IP yang kita dapatkan dari proses routing tersebut. Yaitu yang pertama kita ke setting, baru kemudian ke network and connection. Ini klik. Kemudian kita perbesar dulu. Kemudian di sini ada Wi-Fi 2, yaitu yang dimana kita akan mendapatkan IP dari Wi-Fi yang kita sambungkan di sini. Kita klik sini, status detail. Nah, untuk IP Labcom kita mendapatkan yaitu IP address-nya yaitu 192.100.100.27. Kemudian IP gateway-nya yaitu 192.100.100.1. Itu adalah IP yang kita dapatkan dari jaringan Labcom tersebut. Kemudian kita lihat untuk IP address dari router tersebut. Itu kita ke Ethernet, kemudian status dan detail. Nah, untuk IP dari router yang sudah kita routing tersebut, kita mendapatkan IP address-nya yaitu 192.168.0 dan .104. Kemudian IP gateway-nya yaitu 192.168.0.1. Itu adalah kedua IP yang kita dapatkan dari hasil proses routing atau menghubungkan untuk dua jaringan atau lebih. Segitu saja mungkin dari praktek kita mengubah router menjadi mode routing. Penjelasan dari bridge yaitu bridge adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan komputer. Dan fungsi utama dari bridge adalah bekerja pada lapisan data link dari model OSI, yaitu tujuannya adalah untuk meneruskan lalu lintas data antara segmen jaringan yang berbeda sambil membatasi lalu lintas yang tidak perlu, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan memperluas jaringan tanpa mengubah topologi fisik. Dan cara kerja dari bridge adalah mempelajari alamat MAC dari perangkat yang terhubung di setiap segmen dan membuat tabel alamat. Ketika menerima paket data, bridge akan memeriksa alamat tujuan MAC untuk menentukan segmen mana paket itu harus diteruskan atau jika paket harus ditolak.
jika sumber dan tujuannya berada pada segmen yang sama. Contoh dari bridge adalah yaitu menghubungkan dua jaringan local area network atau LAN menjadi satu jaringan yang lebih besar. Bahkan jika keduanya menggunakan tipe jaringan yang sedikit berbeda, misalnya Ethernet dan Fast Ethernet. Oke, mari kita lihat tutorial yang akan dilakukan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara kita menyeting router ke mode bridging. Itu yang pertama ialah kita harus menyambungkan dulu ke sini ke dalam internet. Itu kita di sini contohnya akan mengambil LAN. Nah, jika sudah kita terhubung ke internet, maka kita akan membuka browser di sini. Nah, di sini sudah kita masukkan Telkom, baru kita ke internet setting. Di sini ada beberapa mode, yaitu router, USB, universal repeater, dan AP. Untuk kita masuk ke dalam mode bridging atau repeater, maka kita harus memilih universal repeater. Di sini sudah kita pilih, maka kita akan memilih jaringan. Setelah kita mau pilih yang mana, asalkan ada jaringannya. Di sini kita pilih TKA, kita klik OK untuk reboot. Nah, kita akan menunggu beberapa saat untuk rebooting. Setelah kita selesai merebooting, maka di sini kita sudah masuk ke dalam mode universal repeater atau bridging. Setelah itu kita akan mengecek apakah IP-nya sama atau tidak. Pertama kita bisa mengeceknya di sini. Di sini bisa terlihat bahwa kita akan mengecek yang pertama itu IP router punya kita, yaitu seperti namanya yang di situ kita hubungkan ke sini. Kita akan menunggu beberapa saat untuk supaya dia connect. Setelah kita terkonek ke dalam router yang kita setting, maka kita di sini bisa mengecek IP yang dimiliki oleh router tersebut. Di sini bisa terlihat bahwa IP address-nya itu kita memiliki 192.168.111.49. Sedangkan untuk IP gateway-nya kita di sini dapat 192.168.111.1. Mari kita lihat apakah IP yang dimiliki oleh TKA-nya juga akan sama atau berbeda. Yaitu di sini kita bisa lihat, kita akan connect ke dalam WiFi TKA-nya. Sini kita connect terlebih dahulu. Nah, jika sudah terkonek, maka kita juga akan mengecek dengan cara yang sama. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini IP address dari TKA-nya itu sama seperti IP yang dari router tersebut, yaitu kita dapat 192.168.111.49. Sedangkan IP gateway-nya kita dapat 192.168.111.1. Nah, maka bisa kita lihat di sini bahwa IP dari kedua koneksi tersebut sudah sama. Maka jika keduanya sudah sama, maka kita berhasil melakukan yang namanya bridging. Jadi kesimpulannya, fungsi dari bridging ini ialah untuk memperluas atau memperkuat sebuah jaringan agar bisa diakses oleh host dengan internet yang lebih lancar. Mungkin seperti itu saja bagaimana cara kita menyeting sebuah router menjadi mode bridging. Sekian, terima kasih. Penjelasan dari subnetting yaitu subnetting adalah sebuah teknik atau proses yang digunakan dalam jaringan komputer untuk membagi satu jaringan dengan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil yang terpisah secara logis yang biasa disebut dengan subjaringan atau subnet. Tujuan dan fungsi subnetting yaitu subnetting merupakan teknik fundamental yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan jaringan modern dan mengefisienkan penggunaan alamat IP. Subnetting memungkinkan administrator untuk melokasikan alamat IP dengan kebutuhan spesifik setiap subjaringan. Hal ini mencegah pemborosan sejumlah besar alamat IP, terutama pada jaringan dengan sedikit host, dan mengurangi lalu lintas jaringan dan membagi jaringan lalu lintas siaran atau broadcast yang dihasilkan oleh host dibatasi hanya pada subnet sendiri. Ini mengurangi kemacetan dan tabrakan data, sehingga meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Oke, mari kita lihat tutorial yang akan dilakukan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menunjukkan lagi bagaimana cara kita mensubnet sebuah jaringan. Yaitu yang pertama kita harus masuk dulu ke jaringannya. Di sini sudah kita terhubung ke laptop. Baru itu kita masuk ke website Tenda. Setelah itu kita di sini memilih settingan untuk kita memilih settingan WSP untuk masuk ke mode subnettingnya. Di sini kita pilih dahulu, kita pilih jaringan TKA. Baru itu kita tunggu lagi beberapa saat untuk selesai rebooting.
Nah, setelah kita selesai mereboot, maka kita sudah masuk ke subnetting. Di sini kita bisa lihat ke administration. Di sini ada IP-nya, yaitu IP-nya 192.168.0.100. Di sini kita bisa ubah start IP dan end IP-nya. Di sini misalnya kita ubah, di sini fungsi untuk mengubah ini ialah untuk menambah atau mengurangi jumlah host yang bisa mengakses internetnya. Di sini misalnya kita ubah menjadi 136. Maka host yang bisa masuk ke dalam internet tersebut hanya 64 host. Bisa dibuktikan melalui di sini, yaitu di sini sudah kita lihat 136. Nah, maka di sini jumlah total hostnya ada 64, sedangkan yang hanya bisa digunakan hanya 62. Kenapa? Karena duanya sudah dipakai oleh IP awal dan IP broadcast. Jadi seperti itu untuk melihat subnettingnya. Maka itu adalah cara untuk subnetting, yaitu dengan cara mengurangi atau menambah di sini untuk mengurangi atau menambah host yang bisa mengakses internet tersebut. Nah, di sini device-nya bisa tambah menjadi 64 seperti yang bisa kita lihat di subnet di IP kalkulator ini. Mungkin seperti itu saja bagaimana cara kita mensubnet atau menambah dan mengurangi host yang bisa mengakses internet tersebut. Nah, sekian, terima kasih.